Kalimat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Surat Yasin ayat 82 sampai 83. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu cukup berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya terdapat kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Kalimat ini ditulis untuk memberikan basiroh kepada jiwa yang buta ini, untuk menghapus kegelapan serta untuk membuatnya tentram. Hal itu dengan cara memperlihatkan kepadanya 4 kilau cahaya ayat Al-Quran di atas. Kilau pertama, wahai jiwaku yang bodoh, engkau berkata bahwa keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya yang bersifat universal, kesatuan zatnya dengan rububiyahnya yang bersifat integral tanpa ada penolong, ketunggalannya dengan aktivitasnya yang bersifat komprehensif tanpa ada sekutu, kehadirannya pada setiap tempat tanpa terikat dengan tempat, dengan kemuliaannya yang mutlak dekat dengan segala sesuatu, serta dengan keesaannya segala sesuatu berada dalam genggamannya. Semuanya merupakan hakikat Al-Quran. Lalu engkau berkata bahwa Al-Quran bersifat hakim, bijaksana dan penuh hikmah. Sementara sesuatu yang bijak tidak akan membebani akal dengan sesuatu yang tidak bisa ia terima. Dalam hal ini akan melihat adanya kontradiksi secara lahiriah. Karena itu aku meminta penjelasan yang bisa membuat akal ini mau menerima. Jawaban, jika demikian keadaannya dan jika engkau meminta penjelasan tentang hal itu untuk mendapatkan ketentraman, maka dengan mengacu kepada limpahan makna Al-Quran, kami ingin menegaskan bahwa nama An-Nur sebagai salah satu Asmaul Husna telah memecahkan banyak persoalan yang ada. Dengan izin Allah, ia juga memecahkan persoalan ini. Kami ingin menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Rabbani Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, seraya memberikan perumpamaan yang jelas bagi akal dan penerangan hati. Aku bukan malam dan bukan penyembah malam. Aku pelayan mentari hakikat dan dari sana aku memberimu penjelasan. Karena perumpamaan merupakan cermin paling terang yang memantulkan kemukjizatan Al-Quran. Kami juga akan melihat rahasia ini lewat sebuah perumpamaan sebagai berikut. Seseorang memiliki sifat universal dengan perantara beragam cermin. Meski hakikatnya bersifat parsial, namun kemudian menjadi universal dengan memiliki berbagai sifat yang komprehensif. Sebagai contoh, matahari sejatinya bersifat parsial, akan tetapi dengan perantaraan sejumlah entitas yang transparan, ia menjadi seperti universal, sehingga meliputi seluruh muka bumi lewat bayangan dan pantulannya. Bahkan ia memiliki manifestasi banyak tetesan air dari partikel yang berkilau. Panas dan cahaya matahari berikut tujuan warnanya masing-masing meliputi segala sesuatu yang ia sinari. Pada waktu yang sama, segala sesuatu yang transparan juga menyerap hawa panas, cahaya, dan 7 warna tersebut. Ia menjadikan kalbunya yang suci sebagai singgasana baginya. Artinya, sebagaimana dengan sifat kesatuannya, matahari meliputi segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dilihat dari ketunggalan, ia juga terwujud dalam satu jenis manifestasi zatnya pada segala sesuatu, disertai beragam karakteristik dan sifatnya. Ketika berpindah dari perumpamaan menuju representasi, kami akan menjelaskan 3 jenis perumpamaan guna menjadi landasan untuk memahami persoalan kita ini. Pertama, pantulan atau bayangan benda pada sesuatu yang bening bukan merupakan benda aslinya. Ia adalah benda mati dan bukan pemilik sifat tertentu selain identitas formalistik dan lahiriahnya. Misalnya, ketika engkau wahai Said masuk ke dalam gudang cermin, maka satu Said akan menjadi 1000 Said. Namun yang hidup di antara yang 1000 hanya engkau saja, sementara sisanya tidak memiliki sifat kehidupan. Kedua, bayangan benda bercahaya pada sesuatu yang bening bukanlah wujud aslinya, tetapi bukan juga selainnya, sebab ia tidak dapat menyerap substansi materi yang bercahaya tersebut.
akan tetapi memiliki sebagian besar sifat darinya sehingga dianggap hidup sepertinya. Misalnya, ketika matahari menyebarkan sinarnya ke bumi, bayangannya tampak pada setiap cermin. Setiap bayangan yang terpantul darinya membawa sesuatu yang menyerupai karakteristik matahari, baik cahaya maupun ketujuh warnanya. Andaikan matahari memiliki perasaan, lalu hawa panas memiliki sumber kekuatannya, cahayanya menjadi sumber pengetahuannya, dan ketujuh warnanya menjadi ketujuh sifatnya. Tentu matahari yang tunggal dan unik itu terdapat pada setiap cermin pada waktu yang bersamaan. Ia pasti menjadikan setiap darinya sebagai singgasana yang khusus baginya, di mana yang satu tidak menghalangi yang lain. Ia dapat mendatangi setiap kita lewat cermin yang ada di tangan kita, meskipun kita jauh darinya, namun ia lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Ketiga, bayangan ruh bercahaya. Bayangan tersebut hidup dan pada waktu yang sama, ia merupakan wujud aslinya. Akan tetapi, karena penampakannya sesuai dengan kapasitas banyak cermin, maka sebuah cermin tidak mampu menampung substansi roh tersebut. Misalnya pada saat Jibril alaihissalam hadir di majelis Nabi SAW dalam sosok sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Ia bersujud di hadapan ilahi dengan sayapnya yang besar di depan arsy yang agung. Pada saat yang sama, ia juga terdapat di berbagai tempat yang tak terhingga, di mana ia menyampaikan perintah-perintah ilahi. Jadi, perbuatan yang satu tidak menghalangi perbuatan yang lain. Dari rahasia ini, kita dapat memahami mengapa Rasulullah SAW mendengar sholawat seluruh umatnya di seluruh penjuru pada waktu yang bersamaan. Sebab substansi dan sosok beliau adalah cahaya. Kita juga memahami mengapa Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan para ulama di hari kiamat pada waktu bersamaan, di mana yang satu tidak menghalangi beliau dari yang lain. Bahkan disebutkan bahwa para wali yang mendapati limpahan cahaya dan para sosok yang disebut dengan al-abdal, mereka dapat dilihat pada satu waktu di berbagai tempat. Diriwayatkan bahwa satu orang dapat menunaikan banyak pekerjaan yang berbeda. Pasalnya, sebagaimana kaca, air, dan materi sejenis merupakan cermin bagi fisik materi, begitu juga udara, eter, serta entitas dari alam mitsal juga ibarat cermin makhluk spiritual dan saran perjalanan mereka yang dapat bergerak secepat kilat dan khayalan. Maka makhluk ruhaniun itu dapat berkeliling dan berjalan di sejumlah tempat yang halus dan cermin yang suci secepat khayalan. Mereka masuk ke ribuan tempat pada waktu yang bersamaan. Sejumlah makhluk lemah dan ditundukkan seperti matahari serta makhluk semi cahaya yang terikat dengan materi seperti ruhaniun, makhluk spiritual. Jika mereka bisa terdapat di sejumlah tempat pada waktu bersamaan lewat rahasia cahaya, sebab meski parsial dan terikat, namun ia seperti bersifat universal di mana dengan kehendak parsialnya, ia bisa melakukan banyak hal pada saat bersamaan. Apalagi sosok yang bersih dari ikatan materi serta jauh dari segala ikatan, kegelapan dan kepadatan. Bahkan cahaya dan makhluk bercahaya tersebut tidak lain merupakan bayangan dari cahaya namanya. Lebih dari itu, semua wujud dan kehidupan serta alam roh dan mitsal tidak lain merupakan cermin semi transparan untuk memperlihatkan keindahan zat yang maha suci dan mulia, yang sifat-sifatnya meliputi segala sesuatu, serta atributnya mencakup segala hal. Jadi adakah gerangan sesuatu yang dapat bersembunyi dari keesaannya, di mana ia merupakan manifestasi sifat-sifatnya yang komprehensif dan manifestasi perbuatannya lewat kehendaknya yang bersifat universal, kudratnya yang bersifat mutlak dan pengetahuannya yang integral. Adakah sesuatu yang sulit baginya? Adakah sesuatu yang bisa bersembunyi darinya? Adakah yang jauh darinya? Adakah sosok yang dapat mendekatinya tanpa mendapat sifat universalitas? Ya, lewat cahaya yang tak terikat dan lewat pantulannya yang berupa pantulan imateri, matahari lebih dekat kepadamu daripada pelupuk matamu sendiri. Namun demikian, engkau sangat jauh darinya, sebab engkau terikat sehingga harus melepaskan diri dari
banyak ikatan dan menempuh banyak tingkatan untuk dapat mendekat dengannya. Sementara untuk mencari hal ini, engkau harus sebesar bumi dan melampaui ketinggian bulan. Setelah itu, barulah engkau bisa mendekat kepada tingkatan asli matahari dan berhadapan dengannya secara langsung tanpa hijab. Jika demikian kondisinya terkait dengan matahari, demikian pula dengan Zat Maha Agung, pemilik keindahan, dan Zat Maha Indah, pemilik kesempurnaan. Dia lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu, sementara engkau sangat jauh darinya. Jika kalbumu kuat dan kalbumu hebat, cobalah menerapkan hal-hal yang telah disebutkan pada perumpamaan di atas dalam hakikat. Kilau kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah dia. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Teriakan itu hanyalah sekali saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Surat Yasin ayat 53. Wahai diri yang lalai, engkau berpendapat bahwa ayat di atas dan yang sejenisnya berisi pelajaran bahwa segala sesuatu tercipta hanya dengan sekedar perintah ilahi. Ia tampil di alam wujud secara sekaligus. Sementara ayat lain yang berbunyi Sun'allahul ladzi atqana kulla syai', perbuatan Allah yang membuat segala sesuatu menjadi sempurna. Surat An-Naml ayat 88. Ahsana kulla syai'in khalaqah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Ahsana kulla syai'in khalaqah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Quran As-Sajdah ayat 7. Ayat di atas dan yang sejenisnya menjelaskan bahwa segala sesuatu terwujud secara bertahap dengan sebuah kudrat yang agung, pengetahuan yang komprehensif dan kreasi yang akurat dalam sebuah hikmah yang mendalam. Lalu bagaimana menggabungkan antara keduanya? Jawabannya, berdasarkan limpahan Al-Quran kami ingin menegaskan sejumlah hal. Pertama, tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat di atas, sebab sebagian entitas tercipta sebagaimana pada ayat-ayat pertama, misalnya terkait dengan awal penciptaan. Sementara yang lain terwujud seperti ayat-ayat kedua, misalnya dalam pengulangan ciptaan. Kedua, puncak keteraturan dan kerapian yang terlihat pada entitas, serta keindahan kreasi dan kesempurnaan penciptaan dalam kemudahan, kecepatan, kemurahan, dan keluasan menjadi saksi secara pasti atas hakikat dari kedua bagian ayat di atas. Karena itu ia tidak perlu dijadikan bahan diskusi dan dibuktikan lagi. Yang tepat untuk ditanyakan adalah apa hikmah di balik dua jenis proses penciptaan tersebut. Untuk itulah kami akan menjelaskan hikmah ini dengan perumpamaan sebagai berikut. Seorang kreator yang mahir, misalnya penjahit, mengarahkan harta, tenaga, dan keahliannya agar bisa menghasilkan kreasi yang indah. Ia membuat sejumlah model untuk kreasinya sehingga ia bisa membuat hal serupa tanpa membutuhkan biaya dan beban lagi dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan kadangkala prosesnya demikian mudah hingga seakan-akan ketika menyuruh pekerjaannya langsung selesai. Sebab semuanya telah berjalan dengan rapi seperti keteraturan jam. Seakan-akan pekerjaan yang ada selesai hanya dengan sebuah perintah. Nah, Allah lebih daripada itu. Sang pencipta yang maha bijak dan pembantu yang maha mengetahui telah menciptakan istana alam berikut semua isinya, lalu menghadirkan segala sesuatu di dalamnya, baik yang bersifat parsial maupun universal, dengan takaran tertentu secara sangat rapi menyerupai model tadi. Jika engkau memerhatikan karyanya di mana dia pencipta yang maha azali, pada setiap masa dia menciptakan model yang dia pasangkan kepada alam baru yang halus dan berhias mukjizat kudratnya. Pada setiap tahun dia menghadirkan ukuran atau standar untuk membuat entitas baru lewat rahmatnya yang luar biasa.
Pada setiap hari dia menghadirkan tulisan berisi berbagai entitas baru yang berhias detail-detail hikmahnya. Kemudian Yang Maha Kuasa itu di samping menghadirkan model pada setiap masa, tahun dan hari, dia menghadirkan muka bumi, bahkan setiap gunung, padang pasir, kebun, pohon, dan bunga sebagai model, lalu menciptakan berbagai entitas baru yang serupa di atas bumi. Jadi dia menciptakan dunia yang baru lalu mendatangkan alam yang sangat tertata rapi sesudah menarik alam yang sebelumnya. Demikianlah pada setiap musim Allah memperlihatkan berbagai mukjizat kekuasaannya yang bersifat mutlak serta menampakkan jumlah hadiah rahmatnya yang terus terbarui pada setiap taman dan kebun. Dia menulis sebuah kitab hikmah yang baru, menghadirkan dapur rahmatnya yang menghiasi wujud dengan pakaian indah yang baru, sekaligus melepaskan bekas-bekas brokat dan menghiasnya dengan hiasan baru, laksana bintang yang gemerlap, dan mengisi tangan-tangan dengan hadiah rahmat. Zat yang mengerjakan aktivitas di atas dengan sangat rapi dan sempurna, serta zat yang mengganti sejumlah alam yang beredar dan tersebar sepanjang zaman secara bergantian dengan penuh hikmah dan kuasa. Sudah pasti Maha Kuasa, bijak, melihat dan mengetahui. Unsur kebetulan tidak mungkin campur tangan dalam urusannya. Karena itu, Sang Pencipta yang Maha Agung berfirman, Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah dia. Quran surat Yasin ayat 82. Wa ma amru sa'ati ila kalamihil basari au huwa aqrab. Kejadian kiamat itu hanyalah seperti sekejap mata. Quran surat An-Nahl ayat 77. Al-Quran mengumumkan kesempurnaan kudratnya dan menjelaskan bahwa kebangkitan dan kiamat sangat mudah bagi kudratnya. Perintah penciptaannya mengandung kudrat dan iradah. Segala sesuatu tunduk pada perintahnya. Al-Quran mengatakan bahwa dia berbuat apa yang dia kehendaki dengan sekedar perintah untuk menjelaskan kemudahan mutlak dalam penciptaan. Karena dia menciptakan segala sesuatu tanpa keterlibatan dan sentuhan langsung. Kesimpulan, sebagai ayat Al-Quran mengungkap puncak kerapian dan hikmah dalam penciptaan segala sesuatu, terutama di awal penciptaan sementara. Sebagian lagi menerangkan kondisi sangat mudah, cepat dan taat tanpa ada kesulitan sedikit pun dalam menghadirkan segala sesuatu, terutama dalam pengulangan penciptaan. Kilau ketiga, wahai diri yang penuh was-was dan melampaui batas, engkau berkata bahwa firman Allah yang berbunyi, Ma min dabbati illa huwa akhidu bin nasiyah. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Quran surat Al-Hud ayat 56. Biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Surat Yasin ayat 83. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Ayat-ayat di atas menjelaskan puncak kedekatan ilahi. Sementara ayat-ayat yang lain seperti firman Allah yang berbunyi, Wa ilaihi turja'un. Apa yang kalian dikembalikan. Surat Yasin ayat 83. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fil yaumi kana miqdaruh khamsina alfa sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 4. Serta hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berada di balik 70.000 hijab. Dan begitu juga peristiwa Mi'raj. Semua itu menerangkan bahwa makhluk sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aku menginginkan penjelasan agar rahasia ini bisa lebih mudah dipahami. Jawaban, pertama, kami telah menjelaskan pada akhir kilau pertama bahwa matahari dengan cahayanya tidak terikat. Lalu dari bentuk atau gambar pantulannya yang bersifat imateri, ia lebih dekat kepadamu daripada pelupuk mata yang merupakan cermin jendela rumahmu. Namun engkau sangat jauh darinya karena engkau terikat dalam alam materi.
Kau tidak bisa menyentuh kecuali sebagai bayangannya. Yang kamu terima hanya satu bentuk manifestasinya yang bersifat parsial. Engkau hanya bisa dekat dengan sejumlah warna yang berposisi sebagai sifatnya serta sebagai kilauan yang merupakan sekumpulan namanya. Jika engkau ingin mendekati tingkatan asli matahari dan hendak berhadapan langsung dengan zatnya, engkau harus melepas banyak sekali ikatan lalu berangkat dari banyak tingkatan universal. Seolah-olah secara ma'nawi engkau menjadi sebesar bumi secara rohani, terbentang bagaikan udara. Naik tinggi laksana bulan, serta berhadapan dengan matahari laksana purnama. Baru setelah itu engkau bisa mengaku dekat dengannya tanpa hijab. Nah, Allah yang maha mulia, maha sempurna, maha agung, zat wajibul wujud, zat yang maha menghadirkan seluruh entitas, cahaya kekal, penguasa azali dan abadi, lebih dekat kepadamu daripada dirimu, sementara engkau sangat jauh darinya. Jika engkau mampu terapkanlah makna mendalam pada perumpamaan di atas. Kedua, nama dan gelar pemimpin misalnya dari sekian banyak gelar raja tambak pada berbagai wilayah kekuasaannya, mulai dari wilayah komprehensif, panglima militer, jenderal, letnan hingga sersan dan kopral. Artinya manifestasi wujudnya terdapat dalam berbagai wilayah, baik luas maupun sempit, baik dalam bentuk universal maupun parsial. Di saat melakukan tugas militer, seorang prajurit menjadikan sang kopral sebagai rujukannya, karena padanya terdapat wujud kepemimpinan yang bersifat parsial. Sekaligus lewat manifestasi nama parsialnya itu, ia tersambung dengan pemimpin yang tertinggi. Namun andaikan sang prajurit ingin berhubungan dengan panglima tertinggi dengan namanya yang asli, lalu berhadapan dengannya lewat gelar tadi, ia harus naik dan melewati sejumlah tingkatan, mulai dari tingkatan kopral hingga panglima tertinggi. Jadi, raja dekat dengan prajurit tadi lewat nama, hukuman, rambu, pengetahuan, dan pengaturannya. Jika ia bersifat nurani dan termasuk kalangan wali dan abdal, ia dekat padanya secara zat, karena tidak ada yang menghalangi meskipun sang prajurit jauh dari raja dan terdapat ribuan tingkatan yang menjadi penghalang antara dirinya dan penguasa, serta terdapat ribuan hijab yang memisahkan dirinya. Namun, raja kadangkala merasa simpati kepada salah seorang prajurit hingga menghadirkan prajurit tersebut di hadapannya. Ia berikan pada prajurit tadi sejumlah karunia dan kelembutannya. Allah lebih daripada itu, zat pemilik perintah kun fayakun yang menundukkan matahari dan bintang, laksana prajurit yang patuh. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada segala sesuatu daripada apapun, padahal segala sesuatu sangat jauh darinya. Jika engkau ingin masuk ke hadapannya tanpa hijab, 70.000 hijab yang bercahaya dan gelap harus dilalui, yaitu alam materi, kosmos, nama dan sifatnya. Barulah bisa naik ke setiap namanya yang memiliki ribuan tingkatan manifestasi, baik yang bersifat khusus maupun universal. Lalu harus dilakukan perjalanan menuju tingkatan sifat-sifatnya yang mulia, kemudian naik ke arsy-Nya yang agung yang merupakan tempat manifestasi al-ism al-azam. Jika tidak ada tarikat dan karunia ilahi, dibutuhkan ribuan amal dan suluk. Sebagai contoh, jika engkau ingin mendekat kepadanya lewat nama Al-Khaliq, Maha Pencipta, maka pertama-tama engkau harus menjalin hubungan dengan status dia adalah penciptamu. Kemudian dengan status dia pencipta seluruh manusia. Selanjutnya dengan status dia pencipta seluruh makhluk hidup. Setelah itu lewat nama pencipta seluruh entitas. Karena itu, jika hal ini tidak terwujud, maka ia tetap dalam bayangan tanpa ada yang ditemukan kecuali manifestasi parsial. Catatan, raja yang disebutkan dalam contoh di atas telah meletakkan dalam tingkatan nama pimpinan sejumlah perantara seperti jenderal dan letnan. Hal itu lantaran ia tidak mampu menunaikan pekerjaan sendiri. Adapun zat yang di tangannya tergenggam segala sesuatu yang maha kuasa, dia tidak membutuhkan perantara, tetapi perantara hanyalah urusan lahiriah semata. Ia menyerupai tirai kemuliaan dan keagungan serta petunjuk yang menjelaskan keberadaan penguasa rububiyah dilihat dari sisi pengabdian, kefafaan, dan kefakiran di hadapan keagungan ilahi.
perantara, bukan pembantunya, dan bukan pula sekutu dalam kekuasaan rububiyahnya. Kilo keempat, wahai diri yang malas, hakikat sholat yang laksana mi'raj mukmin menyerupai izin masuk seorang prajurit ke kantor raja berkat karunia-Nya, seperti yang telah disebutkan dalam contoh sebelumnya. Nah, ketika engkau diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hal itu berkat karunia Allah yang maha sempurna dan sesungguhnya yang maha agung. Ketika mengucap Allahu Akbar, cara maknawi dan imajinasi, kau melintasi dunia dan akhirat sehingga terlepas dari ikatan materi. Kau masuk dengan mendapat tingkatan ubudiyah yang universal. Salah satu bayangan kedudukan yang bersifat komprehensif atau salah satu gambarannya, engkau mendapat kehormatan dengan hadirnya kalbu dan kemampuan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat keberuntungan besar lewat ucapan iyyaka na'budu, di mana masing-masing sesuatu dengan tingkatannya. Ya, pengulangan kalimat Allahu Akbar pada setiap gerakan sholat merupakan isyarat ditempuhnya sejumlah tingkatan menuju tingkatan maknawi yang tinggi serta naik dari wilayah parsial menuju wilayah universal. Ia merupakan simbol bagi kesempurnaan kebesaran Allah secara global di mana ia berada di luar wilayah makrifat kita. Seakan-akan setiap kalimat Allahu Akbar menjadi petunjuk ditempuhnya salah satu tingkatan mi'raj. Demikianlah mencapai bayangan atau kilau hakikat salah satu secara maknawi. Niat, persepsi, atau imajinasi merupakan nikmat dan kebahagiaan besar. Karena itu, zikir Allahu Akbar dalam rangkaian ibadah haji ditelantunkan secara berulang-ulang. Sebab haji pada dasarnya merupakan ibadah dalam tingkatan universal sebagai setiap jamaah haji. Prajurit yang sederhana pergi ke hadapan raja pada hari yang khusus seperti hari raya, sebagaimana seorang jenderal pergi untuk mendapatkan karunia dan kemurahan rajanya. Demikian pula jemaah haji, betapapun awam, ia menuju Tuhan yang maha mulia lewat predikat Tuhan, sementara alam sebagaimana wali yang menempuh sejumlah tingkatan, ia mendapat kehormatan dengan ubudiyah yang bersifat universal. Karena itu, jumlah tingkatan rububiyah universal yang dibuka dengan kunci haji, cakrawala keagungan uluhiyah yang disaksikan dengan teropong haji, berbagai wilayah ubudiyah yang menjadi luas dalam kalbu jamaah haji saat setiap kali menunaikan manasik haji, sejumlah tingkatan keagungan dan ufuk manifestasi yang memberikan kehangatan kerinduan, rasa kagum dan takjub di hadapan keagungan uluhiyah dan rububiyah. Semua itu hanya bisa dipuaskan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan itu seluruh tingkatan yang tersingkap, yang terlihat dan tergambar dapat diungkapkan. Berbagai makna tersebut dapat terwujud dengan sangat jelas, universal dan beragam. Usai ibadah haji, di saat sholat hari raya, demikian pula dalam sholat istisqa, sholat gerhana bulan dan matahari, serta sholat berjamaah. Dari sini urgensi syair-syair Islam tampak jelas, bahkan meskipun dia termasuk dalam kategori sunnah. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Maha suci zat yang menjadikan khazanah kekayaannya antara qaf dan nun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci zat yang di tangannya tergenggam kerajaan segala sesuatu dan kepadanya kalian dikembalikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Rabbana la tu'akhidna inna nasi'na aw akhtana. Wahai Tuhan, jangan Kau hukum kami jika kami alpa dan keliru. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk. Karuniakanlah kepada kami rahmat dan dari sisimu, karena Engkaulah Maha Pemberi karunia. Wa sallallahu ala rasulihil akram madkharis mikal adham wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa atba'ihi amin ya arhamar rahimin.
Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Rasulmu yang paling mulia, manifestasi namamu yang paling agung, serta kepada keluarga, sahabat, saudara, para pengikutnya. Amin. Lampiran singkat. Zat Maha Kuasa yang Maha Mengetahui dan Pencipta yang Maha Bijak memperlihatkan kudrat dan hikmahnya serta ketiadaan proses kebetulan pada setiap perbuatannya dengan sangat teratur dan apik, di mana ia diperlihatkan oleh berbagai kebiasaannya dalam bentuk hukum alam. Di lain sisi, lewat hal-hal di luar hukum alam, lewat sesuatu yang tidak lazim, lewat sejumlah perubahan lahiriah, lewat perbedaan karakteristik, serta lewat pergantian waktu turun dan kemunculan. Dia memperlihatkan kehendaknya bahwa dia pelaku yang memilih, serta bahwa pilihannya tidak terikat oleh apapun. Dengan itu, dia menembus tirai monoton yang ada. Dia memberitahukan bahwa segala sesuatu pada setiap waktu, pada setiap kondisinya, pada segala hal yang terikat dengannya, sangat membutuhkan Allah SWT dan tunduk pada rububiyahnya. Dengan demikian, dia melenyapkan kelalaian, mengalihkan perhatian jin dan manusia dari sebab menuju sumber segala sebab, kepada prinsip ilahi berbagai penjelasan Al-Quran mengarah. Contoh, pada sebagian besar tempat sekelompok pohon berbuah dalam setahun. Artinya buah itu diberikan kepadanya dari khazanah rahmatnya. Lalu dari sana ia diserahkan kepada kita. Namun pada tahun yang lain, pohon tersebut tidak menghasilkan buah meskipun berbagai sebab lahiriah bagi tumbuhan buah sudah ada. Contoh lain berbeda dengan hal lazim lainnya. Waktu-waktu turunnya hujan sering berubah sehingga termasuk dari 5 perkara gaib. Pasalnya posisi terpenting di dalam wujud ini adalah kehidupan dan rahmatnya. Nah, hujan merupakan sumber kehidupan dan rahmatnya. Karena itu, air yang menghadirkan kehidupan dan rahmat yang dipersembahkan tidak termasuk bagian yang bersifat tetap, yang bisa membuat manusia terhijab dari Allah dan membuatnya lalai. Namun hujan secara langsung berada dalam genggaman zat yang maha agung tanpa ada hijab. Ia berada dalam kehendak sang pemberi nikmat yang maha menghidupkan, yang maha pengasih dan maha penyayang. Hal itu agar pintu-pintu doa dan syukur tetap terbuka. Contoh lain, pemberian rizki dan penentuan wajah merupakan wujud kebaikan ilahi yang diberikan padanya tanpa pernah bisa diterka. Hal itu menerangkan dengan jelas adanya kehendak dan pilihan ilahi. Hal serupa bisa dilihat pada penghembusan angin dan awan serta berbagai kehendak ilahi lainnya.